Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean di perenungan singkat kali ini. Dan bagian kali ini kita akan bahas satu tulisan yang terdapat di dalam kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa di dalam rangkaian kitab Taurat. Yang kita ketahui kitab Taurat ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, pada bagian Ulangan pasal 28 yang sangat terkenal yang berbicara tentang berkat, saya akan membaca bagian ini menjadi bagian yang mengingatkan saudara dan saya bagaimana bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan memulainya dari ayat yang pertama, nanti saudara bisa membacanya seterus sampai habis di rumah. Tetapi yang pertama dan yang bagian terakhir ini biar menjadi perenungan singkat. Di ayat yang pertama, Ulangan 28 dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Di situ jelas dikatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Nah, ketika ada kata jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan, berarti manusia yang mendengar perkataan Musa ini diberikan pilihan secara bebas. Kalau tidak mau dengar nggak apa-apa, kalau mau dengar ya baik tentu hasilnya. Dari bagian ini kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan proposal yang baik untuk hidup manusia. Tuhan selalu memberikan rencana yang baik pada hidup manusia. Syaratnya sederhana, jika kita mau dengar baik-baik, tentu orang yang mendengar baik-baik pasti akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan apa yang dia dengar. Yang dia dengar firman Tuhan, maka tindakannya adalah firman Tuhan dan siap menjadi berkat. Tapi kalau yang dia dengar mungkin tidak firman Tuhan, hal-hal yang sepertinya dalam tanda kutip baik bagi orang dunia, tetapi itu tidak akan pernah kekal. Dari ayat pertama ini kita bisa belajar dengan singkat dan tidak perlu dengan perdebatan yang panjang bahwa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara dan saya buka telinga, dengar baik-baik firman Tuhan dan lakukan. Lihat di sini dikatakan dengan jelas, kita lakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Tentu berita ini adalah berita ketika Musa sedang mengayomi rakyat yang dibawa keluar dari tanah perbudakan untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan ditakuti, bangsa yang akan berkuasa terhadap bangsa lain, bangsa yang akan menikmati janji-janji Tuhan. Syaratnya sederhana, dengar firman Tuhan baik-baik dan lakukan. Apa sih yang didapat? Apa yang akan dinikmati oleh bangsa itu tentu juga dinikmati oleh kita ketika kita mengaplikasikan bahwa firman Tuhan yang kita dengar baik-baik ini akan menjadi berkat. Di ayat penutup dari tulisan ini jelas sekali dikatakan luar biasa nih, ini luar biasa. Ayat 13 dikatakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berarti kita pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kalaupun posisi kita di kantor, anak buah atau bukan pemilik perusahaan, tetapi karir kita, pekerjaan kita, pergaulan kita di kantor itu akan memperlihatkan atau akan mempertontonkan bahwa kita bukan karyawan biasa, karyawan sembarangan, tetapi kita adalah karyawan yang bisa mempengaruhi keadaan sekitar, bahkan bisa mengangkat perusahaan kita atau mengangkat kalau Anda guru sekolah saudara berada pada tempat yang baik, yang lebih layak, lebih tinggi oleh karena saudara ditempatkan Tuhan di mana saudara dan saya bertanggung jawab dan menjadi pemimpin, menjadi orang yang bisa mempengaruhi dengan kelakuan-kelakuan yang baik. Lalu dikatakan lagi begini, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lihat, saudara, dia akan atau Tuhan akan tetap membuat kita ada di atas. Tetapi kembali lagi pilihannya pada saudara dan saya. Apabila kita tetap setia melakukannya. Ditutup dengan kalimat, apabila engkau mendengar perintah Tuhan, maka apa yang disampaikan hari ini kerjakanlah. Maka waktu kita mengerjakan dengan setia, dikatakan dia akan mengangkat kita tinggi naik ke atas, tidak turun. Bagian yang menarik di ayat 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekali lagi itu pilihan ada pada saudara, bukan pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan sesuatu untuk
kita pilih, ya kan? Apabila engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari segala perintah. Jadi ada perintah yang diberikan, keputusannya ada pada saudara dan saya. Dikatakan, saya ulang, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Tuhan lain dan beribadah kepadanya. Jadi Dia akan memberkati jika kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jika kita tidak mengikuti Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah lain yang disembah oleh orang dunia. Nah, dalam perenungan singkat ini, saudara, kita kembali diingatkan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan sudah ada, aturan-aturan main sudah ada, segala sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya sudah ada. Keputusannya sekarang adalah pada saudara dan saya. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Bahasa kerennya ada free will pada manusia. Dan saya memilih hari ini mau mendengar firman Tuhan benar-benar, mau mengerjakannya, mau setia, dan tidak akan mau mengikuti ilah-ilah zaman baru. Ya, tentu mungkin bukan dengan cara sesembahan pergi ke tempat-tempat yang kita anggap keramat. Kadang-kadang hal-hal yang memenuhi keinginan kita itu bisa menjadi ilah-ilah yang baru. Tetapi marilah kita gapai, kita raih apa yang menjadi janji Tuhan. Dia akan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala bukan ekor. Dia akan mengangkat saudara naik tinggi, tidak turun ke bawah. Apapun posisi kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun yang akan kita rencanakan ke depan, pilihlah berkat yang sudah Tuhan tawarkan. Buka telinga kita, dengar baik-baik firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saudara dan saya akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang bahkan nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul di hati kita. Itulah yang disediakan orang-orang percaya. Saya yakin dan percaya kita punya masa depan yang lebih baik. Tetap semangat, jangan menyerah, songsong hari depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Rio Panggabean, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.